Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jordi Tondel Yasin dari NPM 1951030272 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal kasus impor dan ekspor menggunakan transaksi kontrak forward. Untuk memenuhi tugas UTS Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 yang diampu oleh Bapak Rahmat Fajar Ramdhani, SE MSI. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan soal dan jawabannya. Baiklah, di sini saya akan langsung membahas soal kasus untuk UTS Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Yang pertama ada transaksi ekspor. PT Yasin melakukan penjualan tas ke perusahaan Argentina dengan harga 500.000 peso Argentina atau ARS pada tanggal 11 Juni 2023 dengan penyelesaian dalam 35 hari. Pada tanggal yang sama pula, PT Yasin melakukan kontrak forward 35 hari untuk menjual 500.000 peso Argentina atau ARS dengan kurs forward 1 ARS 1 peso sama dengan 200 rupiah untuk mengurangi adanya risiko akibat perubahan kurs. Berikut kurs spot yang berlaku pada tanggal 11 Juni, kurs yang berlaku 210. Dan pada tanggal 16 Juli 2023, kurs spot yang berlaku 190. Baiklah, transaksi selanjutnya yang kedua ada transaksi impor. Di sini PT Damayanti membeli beberapa sepatu dari Cina dengan seharga 10.000 yuan Cina atau disingkat RMB pada tanggal 10 Oktober 2022. Pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2022. Selain itu, pada tanggal 10 Oktober pula PT Damayanti melakukan kontrak forward selama 63 hari untuk membeli 8.000 yuan dengan kurs 15.000 rupiah untuk mengurangi risiko perubahan kurs. Berikut kurs spot yang berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022. Kurs spotnya 14.000 untuk tanggal 13 Desember 2022. Kurs spotnya 16.000. Yang diminta dari soal ini adalah membuat jurnal-jurnal yang diperlukan untuk soal kasus transaksi ekspor dan impor kontrak forward di atas. Baiklah, di sini langsung masuk ke pembahasan jawaban untuk transaksi ekspor. Yang pertama, kita harus membuat jurnal pengakuan penjualan awal dikarenakan kita menjual suatu barang. Bisa dilihat di soal, kita melakukan penjualan tas ke perusahaan Argentina dengan seharga 500.000 peso Argentina. Maka di sini harganya 500.000 peso Argentina dengan kurs spot yang berlaku 210, sehingga jika dirupiahkan menjadi 100 juta 105 juta. Ini didapatkan dari kurs spot dikali dengan harga yang berlaku, maka didapatkan 105 juta untuk pembuktiannya. Juta. Maka kita langsung membuat akunnya untuk tanggal 11 Juni 2023. Jurnalnya adalah piutang dengan mata uang peso ARS pada pendapatan penjualan senilai
105 juta. Setelah membuat jurnal pengakuan awal, kita juga harus langsung membuat jurnal transaksi kontrak forward, karena kita memakai kontrak forward seharga 500.000 peso Argentina dengan kurs spot yang dijanjikan 200 rupiah, maka didapatkan nilai 100 juta rupiah. Untuk jurnalnya, pada tanggal 11 Juni 2023, piutang kepada broker dalam bentuk rupiah, Indonesian rupiah, kepada hutang kepada broker dengan nilai 100 juta rupiah. Nah, setelah membuat jurnal seperti ini, pasti kita akan mendapatkan kerugian dari perubahan kurs. Maka kita harus membuat juga jurnal kerugian akibat perubahan kurs pada tanggal 16 Juli. Pada tanggal 16 Juli, kerugian perubahan kursnya ini telah dihitung di sebelah sini. Pada tanggal 11 Juni, kurs yang berlaku 210 dengan 500.000 peso Argentina, maka didapatkan 105 juta rupiah. Dan pada saat 16 Juni, kursnya berubah menjadi 190. Maka harganya pun berubah juga pada saat pelunasan menjadi 95 juta. Terdapat selisih. Selisih ini kita sebut kerugian perubahan kurs, yaitu 10 juta rupiah. Didapatkan dari 105 juta dikurang 95 juta, didapatkan 10 juta. Lalu kita tulis di sini kerugian perubahan kurs dalam mata uang Argentina pada piutang dalam mata uang Argentina senilai 10 juta rupiah. Nah, kan kita menjual nih, pasti kita dapat menerima bayaran dong. Nah, ini dia bayarannya, menerima 500.000 peso Argentina dengan harga 500.000 peso Argentina dengan kurs spot yang berlaku 190 rupiah, maka sehingga menjadi 95 juta rupiah jika dirupiahkan. 95 juta ini didapat dari 190 dikali 500.000. Jurnalnya pada tanggal 16 Juli 2023, maaf, 2023, kas dalam mata uang Argentina pada piutang dengan mata uang Argentina senilai 95 juta rupiah. Karena kita telah melakukan kontrak forward pada mata uang asing, maka kita harus membuat transaksinya dahulu. Transaksinya pada tanggal 11 Juni, akunnya adalah kas pada piutang senilai 100 juta rupiah dan juga hutang pada kas pada keuntungan perubahan kurs senilai hutangnya 100 juta, kasnya 95 juta. Kita dapatkan dari sini pada keuntungan perubahan kursnya 5 juta, didapatkan dari sini 5 juta. Lalu kita membayar janji kepada broker. Harga kurs spotnya 190. Pada saat itu maka didapatkan 95 juta. 190 dikali 500.000.
harga kontraknya, sedangkan untuk harga kontraknya 200 dikali 500.000 didapatkan 100 juta rupiah. Ini keuntungan ini didapat dari 100 juta rupiah kurang 95 juta rupiah. Lalu kita buat jurnalnya pada tanggal 16 Juli 2023 pada saat pelunasan. Keuntungan perubahan kurs pada kerugian perubahan kurs senilai 5 juta rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa kerugian dari transaksi ekspor ini berkurang akibat adanya transaksi forward sebesar 5 juta. Jadi kerugian kita cuma 5 juta, yang tadinya kerugian kita ada 10 juta. Dikarenakan ada kontrak forward di sini, kita mendapatkan keuntungan dari perubahan kurs senilai 5 juta. Jadi kerugian kita berkurang dari 10 juta dikurangi 5 juta menjadi 5 juta. Sisanya 5 juta saja. Untuk transaksi forward sangat berpengaruh dalam transaksi ekspor ini, karena dapat mengurangi kerugian kita sebesar setengahnya. Baiklah, langsung saja ke soal mengimpor. Soal impor. Untuk jawaban soal impor sama saja dengan yang ekspor, tapi karena kita melakukan pembelian, maka kita harus membuat jurnal pengakuan pembelian awal terlebih dahulu. Bisa lihat di soal. PT Damayanti memberi beberapa sepatu seharga 10.000 yuan atau RMB pada tanggal 10 Oktober. Pembayarannya jatuh tempo pada 13 Desember. Pada tanggal 10 Oktober PT Damayanti melakukan kontrak forward. Baiklah, langsung saja. Harganya 10.000 yuan dengan kurs spot pada saat itu 14.000. Maka jika kita rupiahkan 14.000 dikali 10.000, maka didapatkan hasil 140 juta rupiah. Untuk transaksinya kita catat pada tanggal 10 Oktober, transaksi akunnya sepatu, pembelian sepatu maksudnya ini mah. Sepatu pada utang dagang senilai 140 juta. Maaf, ada gangguan. Lalu kita juga harus membuat jurnal transaksi kontrak forward. Dalam kontrak forward, kurs spot yang berlaku 15.000 rupiah. Sehingga jika dirupiahkan 10.000 yuan Cina dikali 15.000, maka didapatkan 150 juta rupiah. Dicatat pada tanggal 13 Desember karena pelunasannya pada tanggal 13 Desember 2022. Dengan nama akun piutang pada broker dalam yuan Cina kepada hutang pada broker senilai 150 juta rupiah. Kita harus membuat jurnal kerugian akibat perubahan kurs juga di sini. Pada tanggal 13 Desember kan kurs spot yang berlaku 16.000 tuh. Dengan harga masih sama 10.000, tapi kurs spotnya berubah jadi 160 juta rupiah, maaf, kurang fokus. Nah, di sini kan terdapat selisih nih. Dari sini 160 juta rupiah terdapat selisih dari sini.
140 juta rupiah. Pada tanggal 13 Desember kurs spot yang berlaku 16.000. Nah, dan pada tanggal 10 Oktober kurs spot yang berlakunya 140 juta. Maka terdapat selisih 160 juta dikurangin 140 juta, selisihnya 20 juta. Maka kerugian dari perubahan kursnya di sini kita catat kerugian selisih kurs dalam mata uang yuan pada utang dagang senilai 20 juta rupiah. Kita rugi dong 20 juta karena pada tanggal 10 Oktober kurs spotnya masih 14, sedangkan pada tanggal 13 Desember kurs spotnya sudah 16.000 pada saat pelunasan. Jadi kita otomatis rugi 20 juta rupiah. Oke, next. Penjelasan berikutnya. Untuk kurs spotnya 16.000, tapi kita nggak sepenuhnya rugi kok. Nah, di sini kita hitung lagi untuk kurs spotnya kan 16.000 ya pada saat berlaku, dan kontraknya 15.000 pada saat kontrak forwardnya dengan harga 10.000, maka didapatkan 160 juta dan 150 juta. Nah, 160 juta ini dikurangin 150 juta, maka terdapat selisih 10 juta ya kan. Nah, 10 juta ini kita anggap sebagai keuntungan kita pada tanggal, karena kita sudah kontrak sebanyak 15.000 ini ya kan. Jadi 13 Desember kita ambil hutang kepada broker, terdapat diambil dari sini akunnya senilai 150 juta pada kas. Kita membayar hutang kita kepada broker senilai 150 juta, dan kita juga menerima uang sebanyak 160 juta rupiah. Menerima uang yuan sebanyak 160 juta rupiah. Jurnalnya kas pada keuntungan perubahan kurs. Di sini ada piutang kita. Piutang kita diambil dari transaksi akun di sini. Kasnya kita menerima 160 juta pada keuntungan 10 juta pada piutang kita 150 juta rupiah. Setelah mendapatkan uang, nah, pastinya PT Damayanti ingin langsung melunasi utang kan kepada broker. Jadi pada saat setelah menerima uang ini, PT Damayanti langsung membayar hutang kepada broker. Maka hutang pada broker 150 juta pada kas 150 juta. Jadi lunas dong hutangnya. Dan kita harus memulihkan juga kerugian atas perubahan kurs sebelumnya. Yang di sini 20 juta kerugian kurs. Nah, pada tanggal 13 Desember kita buat jurnalnya keuntungan perubahan kurs pada kerugian perubahan kurs senilai 10 juta. Keuntungannya kan kita masih ada 10 juta, kita masukkan ke dalam sini 10 juta, kan kita tadi dapat 160 juta, tapi 150 jutanya telah dibayarkan untuk hutang pada broker. Jadi sisa 10 juta kita masukkan ke dalam jurnal, keuntungannya 10 juta pada kerugian perubahan kurs 10 juta. Sehingga akibat adanya transaksi forward ini, kita simpulkan
kerugian dari transaksi akibat perubahan kurs berkurang menjadi 10 juta rupiah. Yang tadinya 20 juta rupiah kerugiannya ini. Lalu kita pulihkan kembali. Ini dia jurnalnya, kita pulihkan kerugian pada perubahan kurs sebelumnya 3 juta. Maka didapatkan kerugian kita berkurang dari 20 juta berkurang menjadi 10 juta didapatkan dikarenakan karena menggunakan transaksi kontrak forward ini, sehingga dapat disimpulkan kembali dari transaksi sebelumnya juga, maka kontrak forward ini sangat berpengaruh untuk transaksi ekspor maupun impor. Begitu. Terima kasih maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya atau kurang jelas. Kepada Allah SWT, untuk Pak Ahmad, mohon maaf Pak jika banyak kekurangan dalam saya menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua.